5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan iklan berikut ini. Masih ingatkah kalian dengan iklan masyarakat berikut ini? Nah, iklan tersebut ternyata memiliki beberapa kalimat. Amatilah iklan tersebut dengan seksama. Nah, di sini ada 2 kalimat ya adik-adik ya. Perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Lalu berikutnya, jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Nah, catatlah hal-hal kecil yang menurutmu penting dan terdapat dalam iklan tersebut adik-adik. Bersama dengan temanmu, kalian bisa membuat sebuah iklan dengan topik gaya hidup sehat. Nah, pastikan nih kalian juga menuliskan poin-poin penting yang terdapat pada iklan kalian. Kalau sudah selesai, kalian bisa tempelkan di dinding kelas kalian. Contohnya misalnya iklannya seperti ini, gaya hidup sehat. Nah, tanpa tubuh yang sehat sulit meraih kesuksesan. Namun terkadang masih banyak orang yang abai kesehatan dirinya. Nah, di sini ya, jadikan hidup sehat sebagai gaya hidup. Nah, kalian bisa membuat iklan berdasarkan imajinasi dan kreativitas kalian masing-masing. Dayu, Lani, dan teman-teman sekelompoknya sedang bekerja mempersiapkan tugas membuat iklan dengan topik gaya hidup sehat. Bagaimana cara mereka memulai membuat tugas tersebut? Mari kita simak percakapan antara Lani, Dayu, dan teman-temannya. Dayu, aku mau kalimat intinya seperti ini ya, kata Lani. Sepertinya kurang bagus Lani. Kalau menurutku baiknya menggunakan kalimat buatan Udin. Lebih singkat, padat dan jelas. Tidak apa-apa ya, kata Dayu. Ya begitu ya. Ya sudahlah, aku ikut saja bagaimana baiknya. Kalau gambarnya bagaimana? Ada ide tidak teman-teman? Tanya Siti. Karena ini berkaitan dengan gaya hidup sehat dan harus sesuai dengan kalimat Udin, maka aku usul bagaimana kalau gambarnya beberapa siswa yang berolahraga. Aku setuju, menurutku itu ide yang bagus. Aku juga berpikir begitu. Yang lain bagaimana? Tanya Siti. Aku pikir bagus Lan. Berarti kita semua sepakat ya, kita akan menggunakan kalimat miliknya Udin dan gambar dari idenya Lani ya. Setuju, semua menjawab seperti itu. Nah adik-adik, kalian coba diskusikan nih dengan teman-teman kalian. Apa sih hal-hal positif yang diperoleh dari kerja kelompok? Lalu tantangan apa yang muncul saat kalian kerja kelompok? Nah, kalian bisa menceritakan pengalaman pribadi kalian tentang perbedaan yang kamu hadapi saat berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Nah, contohnya nih, apa sih hal-hal positif yang bisa diperoleh dari kerja kelompok? Misalnya ya, dapat memupuk rasa kerjasama, toleransi, kekompakan, dan pekerjaan itu lebih cepat selesai. Itu hal-hal positif yang bisa kita peroleh dari kerja kelompok. Berikutnya, tantangan apa yang muncul saat kerja kelompok? Nah, tantangan yang muncul saat kerja kelompok antara lain
Biasanya itu terjadi perbedaan dalam berpendapat. Lalu ada juga anggota yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak semua anggota itu mau ikut bekerja sama. Itu kadang tantangan yang muncul saat kita ada kerja kelompok adik-adik. Nah, ini adalah cerita pengalamannya Dayu ya saat bekerja kelompok dengan teman-temannya. Beberapa perbedaan di lingkungan sekolah antara lain ada perbedaan agama, perbedaan status ekonomi, perbedaan asal daerah, dan masih banyak lainnya. Sedangkan perbedaan di rumah antara lain adalah perbedaan pendapat, perbedaan sifat masing-masing anggota keluarga, dan perbedaan minat masing-masing. Ternyata perbedaan itu justru membuat segala sesuatunya menjadi indah adik-adik. Layaknya pelangi yang beraneka warna, begitulah seharusnya kita melihat perbedaan. Bayangkan nih adik-adik, jika semua pelangi itu memiliki warna yang sama, tentunya kurang menarik untuk dipandang, bukan? Bayangkan pula kalau dalam sebuah iringan lagu hanya terdapat satu alat musik saja, pastinya akan terkesan monoton. Sebagaimana halnya perbedaan budaya dan adat istiadat, alat musik daerah pun bisa beraneka ragam bergantung dari daerah yang bersangkutan. Nah, di sini Kak Citra punya 4 alat musik tradisional. Kalian amati ya, A, B, C, D. Nah, di sini apa sih nama dari masing-masing alat musik ini? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Identifikasi alat-alat musik pada gambar. Apakah nama alat-alat musik tersebut dan dari mana asalnya? Gambar A ini nama alat musiknya adalah kecapi, asalnya dari Jawa Barat. Lalu yang B ini adalah sasando, ini dari Nusa Tenggara Timur. Yang C ini adalah angklung. Nah, angklung ini juga dari Jawa Barat. Lalu kolintang itu yang D, itu dari Sulawesi Utara. Nah, adik-adik, apakah perbedaan alat musik A dan B? Nah, yuk kita cari tahu bersama apa perbedaan alat musik A dan B. Nah, sasando dan kecapi ini sama-sama merupakan alat musik tradisional Indonesia. Keduanya itu memiliki dawai dan dimainkan dengan cara dipetik. Nah, perbedaan kecapi dengan sasando adalah sebagai berikut. Yang pertama, daerah asalnya. Kecapi itu berasal dari suku Sunda, Provinsi Jawa Barat dan Banten. Sedangkan sasando itu berasal dari Pulau Rote di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perbedaan yang kedua adalah jumlah senar atau dawainya. Kecapi itu memiliki 15 dawai pada jenis kecapi rincik atau 18 sampai 20 dawai untuk jenis kecapi indung. Jadi lebih banyak adik-adik kecapinya dawai dalam kecapi ini. Bahan tabung resonansi. Kecapi ini memiliki tabung resonansi di bagian bawahnya ya, yang terbuat dari kayu. Sedangkan untuk sasando itu memiliki tabung bambu, tempat memasang dawai sasando dan pelengkap resonansi yang terbuat dari daun lontar ini. Lalu perbedaan yang berikutnya adalah cara memetiknya. Kalau kecapi itu dimainkan dengan meletakkan kecapi di meja atau di lantai, sedangkan untuk pemain sasando akan memangku sasandonya sambil memegang sasando di hadapannya, kemudian memetik dengan jarinya. Itu cara memainkannya. Lalu di sini, apakah perbedaan antara alat musik C dan D? Nah, di sini kolintang adalah alat musik yang berasal dari Sulawesi Utara. Alat musik ini dimainkan dengan diiringi oleh gong tergantung yang lebih besar dan drum adik-adik ya. Sedangkan angklung adalah alat musik multisional ya, bernada ganda yang secara tradisional itu berkembang dalam masyarakat Sunda di Pulau Jawa bagian barat. Perbedaan berikutnya adalah daerah asal kolintang, sudah jelas ya, berasal dari Sulawesi Utara, sedangkan angklung itu berasal dari Jawa Barat. Nah, bahan pembuatnya, kolintang itu dari kayu, sedangkan angklung itu terbuat dari bambu.
Perbedaan berikutnya adalah cara memainkannya. Kalau kolintang itu dimainkan dengan cara dipukul, sedangkan angklung itu dimainkan dengan cara digoyangkan adik-adik. Perbedaan berikutnya adalah bahan tabung resonansi. Kolintang itu memiliki resonansi di bagian bawah yang terbuat dari kayu, sedangkan angklung itu berupa bambu. Nah, ini alat resonansinya itu bagian bawah ini. Nah, di situ nanti akan keluar bunyi dari alat musik tersebut. Apakah alat musik khas daerah tempat tinggalmu? Nah, untuk Kak Citra kan tinggal di Jawa Tengah. Alat musik tradisionalnya adalah gamelan. Nah, macam-macam alat musik tradisional pada gamelan itu ada kendang ya, lalu ada bonang, ada demung, saron, selentem, gambang ya, ada siter, gong ya, kempul dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan alat musik khas tradisional dari daerah kalian masing-masing? Coba kalian jelaskan ya adik-adik. Kalian juga bisa tuliskan di kolom komentar. Adik-adik yang hebat, pada kegiatan sebelumnya kita telah membawakan lagu Mars Hidup Sehat dengan menggunakan alat musik ritmis yang sederhana. Nah, kalian bisa berlatih sekali lagi untuk menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat dengan iringan alat musik ritmis sederhana dengan barang-barang di sekitar kalian. Nah, setelah itu kalian bisa menampilkan ya lagu Mars Hidup Sehat dengan teman-teman kalian. Nah, mari kita refleksi kerja kelompok adik-adik. Apakah hal-hal positif yang dapat kuperoleh dari kegiatan kerja kelompok? Nah, yang bisa kita peroleh dari kerja kelompok ini, hal positifnya adalah melatih kerjasama tim, menghargai pendapat orang lain, menempatkan kepentingan bersama dibanding dengan kepentingan pribadi, lalu mempererat persaudaraan dan mengasah kemampuan berpikir kritis. Lalu apakah tantangan yang kamu hadapi saat kerja kelompok? Nah, tantangan yang mungkin kita hadapi saat kerja kelompok diantaranya ada perbedaan pendapat, lalu ada anggota yang hanya mementingkan dirinya sendiri, waktu terbuang untuk pembahasan yang mungkin tidak penting, lalu adanya orang yang merasa paling pintar atau paling superior dalam kelompok dan dapat menghambat pekerjaan dalam kerja kelompok ini. Apakah yang akan kulakukan untuk membuat kerja kelompok ini lebih baik? Nah, yang bisa kalian lakukan adalah dengan membangun komunikasi yang baik antar para anggota kelompok. Setiap anggota kelompok harus memiliki komitmen untuk membuat tugas kelompok ini menjadi hasil yang memuaskan. Lalu semua anggota juga harus ikut bertanggung jawab atas hasil kerja kelompok. Itu refleksinya ya adik-adik ya. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi pada video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.